Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. 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 Yang saya hormati Umi beserta pengurus Panti Asuhan Aisyah Borobudur Sukoharjo, yang saya sayangi teman-teman yang tengah melaksanakan kegiatan PPL di Panti Asuhan, yang saya cintai adik-adik yang cantik-cantik, yang lucu-lucu. Sebelumnya kami ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Umi dan pengurus yang lain di Panti Asuhan Aisyah karena telah memberikan kesempatan baik waktu juga tempat kepada kami untuk melaksanakan kegiatan khitbah pada siang hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini Mbak ingin membahas tentang syukur atau bersyukur. Sebelumnya kalian pasti pernah atau bahkan sering dengar kata syukur atau bersyukur. Misal, jadi orang tuh harus bersyukur dong, gitu. Atau bersyukur dong, kayak gitu. Sering entah itu di sekolah atau ketika kalian lagi ngobrol sama teman atau kalian mengalami situasi di mana teman kalian juga ngomong kayak gitu, pasti sering dong. Nah, tapi pertanyaannya, ada nggak adik-adik di sini yang tahu syukur itu sebenarnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Nanti angkat tangan coba. Coba angkat tangan. Ada yang tahu nggak? Ini nggak ada yang angkat tangan karena nggak tahu atau sebenarnya tahu tapi malu-malu. Baik, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah merumuskan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Ada ayat lain syakatum la azidannakum. Selanjutnya walain syakatum la azidannakum. Nah, di lain syakatum wa azidannakum, lain syakatum la azidannakum. Di situ artinya ada yang tahu nggak? Dan jika engkau bersyukur, maka akan aku tambah nikmat. Nah, jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat yang berkali-kali lipat. Berarti ketika misal kayak kita beli nanas 7.000, terus kita dapat cashback 50.000, kita berarti mendapatkan tambahan yang berlipat-lipat. Berarti kita termasuk orang yang bagaimana? Beruntung. Karena kita mendapatkan berkali lipat keuntungan. Nah, dari Allah sendiri memberikan berkali lipat kenikmatan. Pertanyaannya adalah, sebenarnya kita ini membutuhkan keuntungan dari Allah di dunia ini berapa sih? Kita pengen dapat keuntungan berapa sih dari Allah jika kita bersyukur? Karena bahkan dengan kita memiliki rasa syukur sendiri saja, sebenarnya kita sudah mendapatkan kenikmatan. Kok bisa sih Mbak dengan bersyukur kita mendapatkan nikmat? Karena ketika kita memiliki rasa syukur di dalam hati kita, kita secara tidak langsung sudah mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang murni. Kenapa Mbak bisa bilang gitu? Karena coba gini,
Kalian pernah nggak berpikir, misal, Mbak, aku tuh bakalan jadi orang yang bahagia banget, aku tuh bakalan jadi orang yang seneng banget kalau misalkan aku punya HP baru, atau uang yang banyak, atau baju yang baru, bisa jalan-jalan, aku bakalan bahagia banget. Tapi pertanyaannya gini, misalkan kalian bisa mendapatkan itu, misal kalian bisa mendapatkan HP baru, bisa jalan-jalan, bisa punya uang yang banyak, apakah kalian benar-benar bahagia ketika itu? Belum tentu, bisa iya, bisa tidak. Tapi ketika kalian bisa bersyukur dan menciptakan rasa syukur itu di dalam diri kalian, kalian sudah mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Begitu. Lalu misal lagi, pernah nggak kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain? Pernah. Kalau misalkan di sekolah atau di sini ngelihat si A misalnya, loh kok si A bahagia terus ya? Aku ngelihat dia entah pagi, siang, sore, malam kayaknya seneng terus, happy terus, ceria terus. Lalu kita berpikir bahwa enak ya jadi si A. Coba aja kalau aku jadi si A, pasti hidupnya bahagia, pasti aku senang deh tiap hari. Tapi kan kita hanya melihat dari permukaannya saja. Misal pagi, kita kan nggak pernah tahu kehidupannya dia selama 24 jam. 24 jam. Kayak mungkin yang dia perlihatkan di depan kalian itu hanya sebatas penglihatan di permukaannya saja. Siapa tahu ketika dia pulang sekolah, udah di kamarnya sendirian, dia juga bisa sedih, dia juga bisa galau, dia juga punya masalah. Jadi kita nggak pernah tahu nggak pernah tahu orang itu juga nggak mungkin bahagia terus setiap hari. Jadi ketika kita mengharapkan kita bahagia jika menjadi si A, itu sebenarnya adalah pikiran yang membuang-buang tenaga. Karena setiap manusia itu diciptakan oleh Allah memang berbeda-beda, bahkan dalam sudut detail pun. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Nah, yaitu sidik jari. Bahkan sedetail sidik jari, setiap manusia, berapa nih manusia di dunia ini? Miliaran, triliunan. Diciptakan sidik jari yang berbeda-beda, benar Umi. Nah, betapa subhanallah, masya Allah, betapa Allah subhanahu wa ta'ala ini menciptakan manusia memang berbeda-beda. Jadi dengan kalian membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain, melihat kebahagiaan orang lain, kita pengen seperti itu, sebenarnya itu hanya terlihat di permukaannya saja. Setiap manusia pasti punya masalah, pasti punya beban hidup, pasti punya sesuatu yang membuat dia sedih. Gitu. Oke, sebelum ditutup, Mbak punya cerita, mau denger gak? Jadi ceritanya itu di siang hari ada mbak-mbak naik sepeda motor. Ya udah dipraktekin sama dulu. Jadi ketika di tengah jalan ternyata satu bannya itu bocor. Terus habis itu banyak turun kan, ngecek. Terus apa yang dia katakan? Dia mengatakan, alhamdulillah cuman ban satu yang bocor, yang satunya lagi belum bocor. Terus dituntun lagi nyari bengkel. Terus pas lagi nyari bengkel, ternyata satunya lagi juga ikutan bocor. Terus kata mbaknya gini, alhamdulillah untung bannya yang bocor, bukan mesin motornya yang rusak. Ada rusak. Sampai bengkel bener pas dicek mesinnya rusak. Terus kata mbaknya, alhamdulillah untung mesinnya yang rusak, untung bukan motornya yang hilang. Jadi makna dari cerita ini
menyampaikan bahwa janganlah kita suuzon atau berpikiran buruk tentang apapun, tentang apa saja yang membuat kita itu tidak menyukainya. Misal Mbak itu nggak mungkin suka kan kalau bannya bocor, pasti sedih. Tapi solusinya adalah carilah kebahagiaan di situasi apapun, di kondisi dan keadaan apapun yang membuat kalian tetap merasa bahagia. Dengan alhamdulillah, terus jadi belajarnya untuk mendapatkan rasa syukur itu adalah penerimaan itu. Alhamdulillah, untung cuma satu, dua-duanya. Alhamdulillah, untung mesinnya nggak rusak. Mesinnya rusak. Alhamdulillah, untung motornya hancur. Jadi mbaknya ini terus mencari kebahagiaan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Ada yang mau bertanya nggak? Coba. Nggak ada. Oke, nanti dilanjut sama Mbak Aisyah. Jadi sekian dari Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.